Kita lanjut lagi ke topik berikutnya, masih di sifat transformasi linear. Nah, sifat berikutnya yang mau kita bahas itu adalah ini nih. Ada 3 ya. Nah, yang pertama, nah T-nya itu adalah transformasi linear, ini given ya. Jadi sudah dibuktikan bahwa itu linear. Nah, T itu dikatakan pemetaan satu-satu ya. Ya, pemetaan satu-satu ya. Nah, jika untuk setiap U dan V di domain ya, di V ya, tapi petanya itu sama ya. Jadi untuk setiap U dan V di domain di mana petanya mereka itu sama gitu. Jadi TU itu sama dengan TV, maka haruslah itu U itu sama dengan V gitu. Nah, ini adalah definisi pemetaan satu-satu. Nah, satu-satu itu sering disebut juga dengan ini nih, one to one bahasa Inggrisnya ya, atau juga disebut injektif ya. Nah, ini mereka adalah sama. Nah, kemudian pemetaan linear T dikatakan pemetaan yang pada ya, pemetaan yang pada. Nah, jika untuk setiap vektor di kodomain ya, di daerah lawan atau di W, nah pasti punya prapeta gitu. Jadi apapun vektor di kodomain itu, apapun vektor di W, pasti dia punya prapeta ya. Mau 1 ataupun 2, mau 3 nggak masalah ya. Intinya untuk setiap vektor yang ada di W, pasti ada suatu vektor di domain sehingga Tx itu sama dengan Y ya. Sehingga peta dari si X itu adalah si Y. Atau dengan kata lain, jika dia pemetaan pada, maka image dari si T itu penuh ya. Ya. Image dari si T itu adalah si W-nya. Ya, inilah definisinya, ini definisi yang sama ya. Ya, jadi Anda bisa pakai definisi yang saya untuk setiap vektor Y pasti ada X sehingga petanya ada X, atau Anda bisa pakai definisi ini bahwa si image dari si T-nya itu penuh atau sama dengan si W-nya. Nah, pada itu bahasa Inggrisnya onto ya, atau bisa sering juga disebut dengan surjektif ya, surjektif. Nah, yang terakhir, definisi yang terakhir itu adalah ini, isomorfisme. Jadi T itu dikatakan sebuah pemetaan yang isomorfisme jika T itu adalah satu-satu dan pada gitu. Satu-satu dan pada. Dan jika kita punya ruang vektor V dan W, ya, jika ada dua buah ruang vektor V dan W, nah terus kita bisa mendefinisikan sebuah pemetaan yang isomorfisme, ya, nah, maka si V dan W itu dikatakan ruang vektor yang isomorf, ya, isomorf. Nah, empat definisi ini semoga cukup jelas definisinya. Kita akan masuk ke teorema selanjutnya atau bukti ya. Kita masuk ke teorema berikutnya dulu. Ternyata ya di sini ada suatu teorema yang syaratnya itu V dan W-nya itu harus berdimensi hingga ya. Nah, terus ada pemetaan yang linear ya. Nah, terus kita punya teorema-teorema berikut, ada 6 ya. Jadi sepertinya saya akan coba buktikan beberapa dari teorema ini. Nah, yang pertama dan yang kedua ya, tentang pemetaan satu-satu ya. Jadi T itu satu-satu jika dan hanya jika kernelnya itu isinya itu vektor 0 doang ya. Kemudian T itu satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap V1, V2, Vn yang bebas linear di V ya. Jadi ini saya tambahkan V, maka TV1, TV2 sampai Tn bebas linear juga tapi di W ya. Kemudian statement yang ketiga itu tentang pada ya. Nah, ini sebenarnya nggak terlalu ribet nih pembuktiannya karena kita udah tahu bahwa definisinya pada itu adalah im T-nya itu sama dengan W ya. Berarti dengan kata lain ya, dimensi dari si im T sama dengan dimensi dari si W, dan kita tahu dimensi dari si im T itu adalah rank. Nah, maka yang statement ketiga itu nggak usah kita buktikan lah. Nah, statement keempat dan kelima itu, dan keenam juga, itu tentang isomorfisme ya. Jadi jika T dan itu isomorfisme, maka jika V1, V2, Vn itu basis di V, maka TV1, TV sampai Tvn itu basis juga di W. Dan terakhir, nomor 5, jika T isomorfisme, maka dimensinya itu sama. Nah, nomor 5 juga nggak harus kita buktikan, karena dimensi dari si V itu, karena ini nih, nah ini,
dimensi dari si V itu N, maka ada N basis. Nah, dimensi dari si W itu N juga nih. Karena ini tuh basisnya ada N juga nih. Berarti teorem yang statement 5 itu nggak harus kita buktikan ya. Nah, statement 6 yang terakhir, jika T itu isomorfisme, maka kita bisa mendefinisikan sebuah pemetaan inverse. Dan pemetaan inverse itu juga isomorfisme. Nah, di sini kita akan coba buktikan ke statement 1, 2, 4, dan 6 ini. Nah, kita akan buktikan statement yang pertama, yaitu akan dibuktikan T itu 1 jika dan hanya jika kernel dari si T itu isinya 0 doang. Nah, ini karena statement ini dua arah, ya, jika dan hanya jika, maka kita harus buktikannya itu juga dua arah, ya, arah ke kanan dan arah ke kiri. Saya akan buktikan arah ke kanan dulu. Nah, diketahui T11 akan dibuktikan kernel T itu isinya 0 doang, ya. Nah, yang mau kita buktikan kan ini nih ya, ruang vektor nih. Nah, arah jadi ini ruang vektor sama dengan ruang vektor. Berarti ada dua arah nih, arah ke sini dan arah ke sininya ya. Tapi yang bagian yang ini nih itu udah jelas ya, udah jelas 0 itu atau vektor 0 lah ya, itu ada di kerne, ada di ker T ya. Karena di T itu pemetaan linear. Nah, maka cukup dibuktikan kernel T itu subset dari 0 doang. Nah, gimana caranya? Ya, ambil V anggota kernel dari si T ya. Maka apa? Kalau V anggota kernel dari si T, maka apa? TV sama dengan 0 ya. Nah, padahal kita tahu juga T0 itu sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita gunakan definisi satu-satu nih. Ya. Ingat definisi satu-satu, yaitu adalah jika TU sama dengan TV, maka U haruslah sama dengan V. Ya. Di sini kita punya TV sama dengan T0, maka haruslah V itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi terbukti kernel dari si T itu isinya tuh 0 doang. Ya. Nah, subset dari 0, atau dengan kata lain, kernel dari si T itu isinya tuh 0 doang. Nah, sekarang saya akan buktikan arah ke kiri. Ya, akan dibuktikan T itu 1 ya. Ya, ambil berarti U dan V di V sehingga TU tuh sama dengan TV. Ya, akan dibuktikan U-nya sama dengan V ya. Ya, kita mulai dari ini. TU sama dengan TV, TU sama dengan TV. Maka apa? TU dikurangin TV sama dengan vektor 0. Maka apa? Karena linear ya. Ini min V sama dengan 0 ya. Ya, berarti dengan kata lain, ini tuh U min V itu ada di kernelnya ya. Ada di kernelnya. Kernel si T. Ya, tapi isinya kernel si T itu cuma 0 doang. Berarti dengan kata lain, U min V itu sama dengan vektor 0, atau dengan kata lain U itu sama dengan V. Nah, lagi-lagi sehingga terbukti bahwa T itu 1 jika dan hanya jika kernel T-nya itu 0 doang. Kita akan buktikan statement yang kedua, yaitu T itu 1 jika dan hanya jika setiap V1 dan Vn yang bebas linear, maka TV1 sampai Tvn bebas linear juga. Nah, saya buktikan arah ke kanan dulu nih ya. Nih, akan dibuktikan TV1 sampai Tvn bebas linear. Nah, sesuai dengan definisi bebas linear, kita harus memandang ini sistem persamaan ini nih, alpha 1 TV1 sampai alpha n Tvn sama dengan 0. Nah, kita ingin membuktikan, tujuan kita itu membuktikan bahwa alpha 1 sama sampai alpha n tuh solusi satu-satunya itu hanya 0 doang ya. Nah, kita coba gunakan sifat linearity-nya dari si T, maka persamaan ini nih, persamaan yang saya garis ini bisa berubah menjadi yang ini nih. Atau dengan kata lain, yang ada di dalam kurung ini ya, yang ada di dalam ini tuh itu tuh sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena yang ada di dalam kurung ini kalau dipetakan kan jadi 0 tuh ya. T yang di dalam kurung ini kalau dipetakan jadi 0. Nah, berarti kan yang ada di dalam kurung itu tuh ada di kernel ya. Nah,
sesuai dengan statement yang pertama tadi, kalau T itu 1, kernelnya itu isinya cuma 0 doang, maka kita punya ini tuh sama dengan 0. Ya, jadi semoga jelas nih penjelasannya. Nah, lagi-lagi karena V1 sampai Vn itu sudah bebas linear nih, ya, maka satu-satunya kemungkinan ini sama dengan 0 itu yaitu kalau alfa 1, alfa 2 sampai alfa n-nya itu 0. Ya. Nah, terbukti TV1 sampai TVN itu bebas linear jika diketahui T-nya 1, 1. Ya. Nah, sekarang kita balik, andaikan kita tahu bahwa yang bagian kanannya ini sudah terbukti, tujuan kita membuktikan bahwa si T itu 1, 1 ya. Yang bagian kanannya ini sudah diketahui ya. Nah, tapi saya akan menggunakan kontradiksi nih. Jadi andaikan T-nya itu nggak 1, 1 nih ya. Kalau andaikan T-nya nggak 1, 1, kita bisa gunakan statement yang pertama tadi. Jadi kalau T-nya 1, 1, kernelnya kan isinya 0 doang. Tapi kalau T-nya itu tidak 1, 1, berarti kernelnya itu isinya tuh nggak cuma 0 doang. Berarti ada vektor yang lain ya, yang kalau dipetakan tuh jadi 0. Nah, vektor yang lain itu tuh nggak boleh 0. Nah, di sini kita bisa pandang himpunan ini nih, himpunan yang isinya satu vektor tersebut. Nah, himpunan yang berisi satu vektor dan vektor tersebut nggak 0, itu tuh himpunan yang bebas linear ya. Tapi petanya himpunan yang tidak bebas linear. Kenapa? Karena TV itu kan sama dengan 0. Ya. Nah, ini kontradiksi dengan yang kita punya nih, yang saya lingkarin lagi nih. Ya, kontradiksi dengan itu. Nah, terbukti haruslah T itu 1, 1. Nah, dengan ini terbukti statement yang kedua. Kita akan buktikan statement yang keempat ya, karena yang ketiga itu trivial.